Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dede Nadia Purnamasari dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab kelas A semester 2. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah Bani Umayyah II. Bani Umayyah II. Yang pertama ada munculnya Bani Umayyah II. Datangnya Islam di Spanyol sejak penaklukan oleh bangsa Arab. Peradaban ini dibentuk oleh asimilasi antara bangsa Spanyol dan warga Berber dengan kultur Islam dan bahasa Arab, yang dimana semua ini ditunjang dengan keadaan ekonomi yang maju. Pemerintahan Islam yang pertama yang menduduki Spanyol yaitu Bani Umayyah yang ada di Damaskus. Bani Umayyah merebut Andalusia dari bangsa Gothia Barat pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ketika penaklukan tersebut dikirim 500 orang tentara muslim yang di bawah pimpinan Tharif Ibnu Malik pada tahun 91 Hijriah atau 710 Masehi. Pada dekade awal pemerintahan muslim, terjadinya pemberontakan oleh warga Berber yang menempati pegunungan Tandus di Galicia dan Cantabria kepada gubernur-gubernur Arab. Lalu pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Arab Syria. Bangsa Arab pecah menjadi kelompok kesukuan yakni Arab Quraisy dan Arab Yaman. Ini adalah dari kalangan para pemukim awal. Pemukiman inilah yang menjadi peranan penting pada Arabisasi dan Islamisasi di Spanyol. Pada abad 9 dan 10, ekonomi berkembang secara makmur. Bersamaan dengan itu pula, Spanyol memasuki fase perdagangan yang maju seperti kota Seville dan Cordoba. Akibat dari perubahan sosial dan ekonomi ini menimbulkan konsolidasi politik. Terdapat 3 penguasa besar yang memperkokoh Spanyol Muslim setelah pergantian gubernur yang diangkat dari Afrika Utara. Yang pertama ada Abdurrahman ke-1 dari 756 sampai 788 Masehi. Beliau merupakan cucu Khalifah Umayyah Hisham. Dan beliau juga yang mendirikan Bani Umayyah di Spanyol. Yang kedua ada Abdurrahman II dari 822 sampai 852. Beliau adalah yang memfokuskan perekonomian yaitu perdagangan. Dan yang ketiga ada Abdurrahman III dari 912 sampai 961. Beliau merupakan yang memperkokoh sistem pemerintahan. Beliau juga melakukan perluasan Masjid Agung Cordoba, perancang proyek irigasi dan mengerahkan kekuatan jihad untuk menahan serangan umat Kristen di utara Spanyol. Yang kedua ada masa kejayaan Bani Umayyah II. Yang pertama ada perkembangan kota dan seni bangun. Ketika Adahil berkuasa, Cordoba menjadi ibu kota negara. Ia membangun kembali kota ini dan memperindahnya, serta membangun benteng di sekeliling kota dan istananya. Sepeninggal Adahil, Cordoba terus berkembang dan menjadi salah satu kota terkemuka di dunia. Peninggalan Adahil yang kini masih tegak berdiri adalah Masjid Jami Cordoba. Kebanggaan Cordoba tidak lengkap jika tanpa yang pertama yaitu ada Al-Qasr Al-Kabir, yaitu merupakan kota satelit yang dibangun oleh Adahil. Yang kedua ada Ar-Rushafah, yaitu sebuah istana yang dikelilingi oleh taman yang luas dan indah. Yang ketiga ada Masjid Jami Cordoba. Yang keempat Jembatan Cordoba. Yang kelima ada Al-Jahror. Yang keenam ada Al-Jahirah. Yang kedua ada perkembangan bahasa dan sastra Arab. Bahasa Arab masuk ke Andalusia bersamaan dengan masuknya Islam ke daratan itu. Pada permulaan abad 9 Masehi, bahasa Arab sudah menjadi bahasa resmi di Andalusia. Sejalan dengan perkembangan bahasa Arab, berkembang pula kesusastraan Arab yang dalam arti sempit disebut adab.
baik dalam bentuk puisi maupun prosa. Di antara jenis prosa ada khitobah, tarosul, maupun kata fiksi lainnya. Menurut Amer Ali, orang-orang Arab Andalusia adalah penyair-penyair alam. Mereka menemukan bermacam jenis puisi yang kemudian dicontoh oleh orang-orang Kristen di Eropa Selatan. Di antara kesusastrawan Andalusia yang pertama ada Abu Amr Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdul Robih. Beliau menekuni ilmu kedokteran dan musik. Yang kedua ada Abu Amir Abdullah ibnu Syuhaid. Beliau merupakan penyair atau penemu prosa maupun puisi. Yang ketiga ada Ibnu Hazm. Beliau adalah penyair sufi yang banyak mengubah puisi-puisi cinta. Dan yang keempat ada Muluk al-Taif. Beliau merupakan penyair besar yang ada di Andalusia pada masa itu. Yang ketiga ada perkembangan ilmu pengetahuan. Pemisahan Andalusia dari Baghdad secara politis tidak berpengaruh terhadap transmisi keilmuan dan peradaban antara keduanya. Banyak Muslim Andalusia yang menuntut ilmu di negeri Islam dan belahan timur itu. Dan tidak sedikit pula para ulama dari timur yang mengembangkan ilmunya di Andalusia. Kebanyakan umat Islam menganut pada Maliki, di mana dasar pemikiran hukumnya adalah hadis. Perhatian Muslim Andalusia terhadap hadis Rasulullah SAW amat besar pada waktu itu. Mazhab ini diperkenalkan pertama kali oleh Ibnu Abdul Ar-Rahman Ibnu Ziyad Al-Lahmi. Tokoh lain yang tidak kalah populernya dalam pengembangan ilmu fikih ialah Abu Bakar Muhammad bin Marwan bin Zuhr. Ilmu agama yang berkembang amat pesat adalah ilmu qiraat, yaitu yang membahas tentang lafaz-lafaz dari Al-Quran yang baik dan benar. Abu Amr al-Dani Utsman bin Sa'id adalah ulama ahli qiraat, kenamaan dari Andalusia yang mewakili generasinya. Umat Islam di negara-negara Islam pada saat itu berkeyakinan bahwa memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan merupakan kewajiban dari pemerintahan. Kesadaran dan kecintaan akan ilmu pengetahuan yang didukung oleh para pendukung ilmu telah menimbulkan hasrat untuk mengadakan perpustakaan-perpustakaan di samping mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Andalusia pada saat itu telah memiliki peradaban yang sangat maju, sehingga tidak ada masyarakat Andalusia yang buta huruf. Selanjutnya yang terakhir yaitu runtuhnya Bani Umayyah II. Keruntuhan Bani Umayyah II di Andalusia sangat memiliki banyak faktor. Yang pertama ada konflik Islam dengan Kristen. Kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan tentara Islam dan Kristen. Yang kedua yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Para mukallaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat di Spanyol. Sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak menerima orang-orang pribumi. Hal ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang memberi makna persatuan. Yang ketiga ada kesulitan ekonomi. Pada masa itu, para penguasa di Spanyol saat membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius sehingga mereka lalai dalam membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang mempengaruhi politik dan militer. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan ahli waris. Bahkan karena ini kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk al-Taif muncul. Dan yang terakhir yaitu keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia yang lain. Ia selalu berjuang sendirian, tidak pernah mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana.
Mungkin cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.